sebelum saya mulai untuk menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait progres yang sudah rekan-rekan sampaikan pada hasil pertemuan kemarin. Dari laporan yang sudah masuk itu ada beberapa yang bisa saya akses. Jadi sebagian besar tidak bisa saya akses itu karena status di desain properties desain Anda itu masih privat, jadi belum dibuat publik. Nah, maka daripada nanti Anda harus menyeting dan kadang-kadang lupa, nah itu tadi saya buatkan kelas. Nah, itu harapan saya dengan membuat kelas di Tinkercad itu saya tidak perlu harus menyuruh Anda untuk mengubah, walaupun itu status simulasi yang Anda buat, rangkaian yang Anda buat itu masih privat, itu bisa saya akses. Nah, seperti itu. Jadi untuk kedepannya rekan-rekan silahkan gabung ke kelas yang sudah saya share linknya di grup WA tadi ya, maupun nanti akan saya juga tuliskan di e-learning. Nanti silakan Anda join kelas di situ. Nah, ini khusus untuk praktik saja nanti di situ, karena kalau sudah gabung, Anda sudah gabung, maka saya tidak perlu mengharuskan Anda mengatur ke publik ya. Dari settingan desain propertiesnya, saya bisa akses langsung dari hasil pekerjaan Anda, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan sampaikan update progresnya. Saya akan sampaikan terkait praktik yang ketiga. Nah, rekan-rekan sudah punya lab sheet-nya ya, sudah saya unggah di e-learning. Silahkan nanti bisa Anda download. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi yang ketiga, yaitu Arduino Digital Input. Nah, di sini nanti Anda akan memfungsikan pin pada Arduino, pin digital itu kita fungsikan sebagai input. Nah, kalau pada praktik yang sebelumnya, praktik yang kedua kemarin, Anda memfungsikan pin digital itu sebagai output yang disusun sebanyak 5 LED, kemudian kita program menjadi LED berjalan ya. Jadi seolah-olah itu dia akan menyala bergantian, nah, seperti running atau seperti lampu yang berjalan seperti itu. Nah, itu kita memfungsikan sebagai output. Jadi Arduino pinnya digunakan untuk memberikan output ke LED. Nah, kemudian pada praktik yang sekarang ini kita akan memfungsikan pinnya itu sebagai input atau masukan. Nah, nanti kita akan menghubungkannya dengan switch atau push button. Nah, di sini itu fungsinya sebagai saklar. Nah, tentunya ini akan saya gabungkan juga dengan LED yang kemarin. Ini praktiknya bertahap ya. Kalau kemarin kita pakai 5 LED, nah sekarang untuk praktik digital input ini saya ambil 3 LED, tetap kita gunakan sebagai digital output. Namun di sini ada push button atau tombol. Nah, yang akan kita hubungkan ke pin nomor 2 nanti kita jadikan sebagai input atau masukan. Nah, ini fungsinya adalah kita akan membaca data dari push button ini berupa biner nanti. Kalau ada ditekan ataupun tidak ditekan, nah nanti ada 2 kondisi seperti itu. Nah, kalau ditekan dalam rangkaian seperti ini, nanti dia akan berlogika 0. Karena kalau saat kita tekan, nanti dia akan menghubungkan pin input nomor 2 ini ke ground, maka nanti kalau dia ditekan akan berlogika 0. Kemudian kalau tidak ditekan atau dilepas seperti itu, dia akan berlogika 1. Nah, karena kita pasangkan di sini ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya terkait konfigurasi switch atau saklar atau button ini, push button ini, silakan nanti di Tinkercad itu ada keterangan pada saat di pojok kanan. Nanti Anda
melihat itu kan, itu nanti Anda akan melihat komponen yang ada di pojok kanan seperti ini, itu nanti ada keterangannya, misalnya seperti ini. Nanti silahkan Anda cermati di situ dan akan seperti ini. Misalnya push button itu adalah switch yang tertutup kalau dia ditekan, artinya dia akan nyambung kalau dia ditekan. Nah, tergantung nanti dia disambungkan ke ground atau ke VCC. Kalau dia disambungkan ke ground, maka nanti saat ditekan dia akan berlogika 0. Nah, namun kalau dia dilepas, nanti dia akan berlogika 1. Nah, ini juga tergantung dari konfigurasi yang menyusunnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di lab sheet ini nanti untuk latihannya, nanti Anda akan saya ajari untuk memfungsikan satu buah push button ini. Nah, saat ditekan nanti dia akan satu kali, misalnya ditekan satu kali, maka dia akan menyalakan satu buah LED. Saat nanti ditekan 2 kali push buttonnya, nanti dia akan menyalakan 2 LED, dan saat ditekan 3 kali nanti dia akan menyalakan 3 LED. Namun kalau kita tekan lagi, maka dia nanti akan kembali ke posisi awal atau mati semua. Nah, untuk rangkaian nanti bisa Anda buat seperti contoh yang ada di lab sheet. Nanti silakan Anda susun seperti ini. Nah, kemudian nanti bisa Anda masukkan kode program sesuai yang ada di kode program yang ada pada lab sheet. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu di simulasi. Nah, langsung saja saya tunjukkan ke bagian Tinkercad. Rekan-rekan juga bisa sambil mencoba. Kalau ada yang menyimak presentasi saya menggunakan laptop, silakan Anda juga bisa mencoba masuk ke akun Anda masing-masing. Kemudian nanti Anda masuk ke new circuit ya. Nah, kemudian nanti Anda buat atau susun rangkaian seperti ini. Nah, untuk mempercepat presentasi saya, nanti saya akan, ini sudah saya buat tadi. Nah, Anda juga bisa menyusun seperti ini. Nah, seperti yang ada pada contoh. Kalau Anda misalnya ingin melihat langsung, bisa Anda klik link yang ada di lab sheet ataupun di e-learning, itu nanti akan mengarah ke rangkaian yang saya buat ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah LED. Anda silakan pasang seperti ini. Kemudian Anda bisa, ini saya persbesar ya. Nah, Anda gunakan di project board. Project board penjelasannya sudah saya sampaikan kemarin, bahwa di sini nanti dia akan terhubung secara vertikal ya. Kemudian ini akan terhubung secara horizontal. Nah, di sini saya menggunakan rencana yang akan kita buat. Konsepnya adalah pin nomor 9, nomor 10, dan nomor 11 ini kita jadikan sebagai pin output yang dihubungkan ke LED. Nanti tujuannya untuk indikator bahwa kita sudah menekan tombol atau push button kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pin nomor 2 ini kita hubungkan ke push button yang di sini nanti dia nanti akan ada 2 kondisi sebenarnya. Kalau dia tidak ditekan, dia akan selalu terhubung ke resistor di sini. Ya, resistor di sini dia akan terhubung ke VCC 5 volt. Maka kalau tidak ditekan, dia akan memberikan logika atau masukan ke pin nomor 2 ini logika 1 atau high. Kemudian saat saya tekan, buttonnya ini saya tekan, maka dia akan menghubungkan ke ground. Nah, seperti ini. Maka dia nanti akan memberikan masukan berupa angka atau logic 0 atau kondisi low. Nah, ke pin 2 ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa pin digital pada Arduino dari 0 sampai 13 ini bisa kita fungsikan sebagai input maupun output tergantung dari kode program yang kita gunakan nanti, yang akan kita tuliskan nanti. Nanti Anda bisa coba sendiri ya. Kemudian pada VCC di sini ya, karena harus kita hubungkan juga. Nah, di sini ada
kaki ground ya, atau simbolnya adalah GND seperti ini. Ini Anda hubungkan ke kaki negatif ya, ke project board dengan warna hitam. Di sini saya contohkan. Untuk warna sebenarnya bisa bervariasi ya, tergantung Anda. Nah, kemudian dari ground ini juga kita hubungkan ke ground. Ini nanti akan kita sambungkan ke katode. Katode itu adalah kaki groundnya atau kaki negatifnya LED. Nah, seperti itu. Nah, kemudian VCC-nya nanti juga Anda hubungkan di sini. Nah, ini beberapa rekan kemarin itu ada yang tanya kenapa tidak berfungsi. Nah, salah satu kesalahannya adalah sambungannya tidak tepat atau tabungannya terbalik, maka nanti dia tidak bisa berfungsi. LED itu akan menyala kalau anodanya mendapat logika 1 atau terhubung ke positif dan katodanya ke ground atau ke nanti bisa ke negatif. Seperti ini saya berikan contoh. Iya. Kalau Anda mengambil resistor, ini saya ambilkan contoh di sini ya. Nah, nanti Anda klik rotasi. Nah, seperti ini. Ini sudah saya ambilkan satu buah resistor saja ya. Nah, saat ini Anda klik, misalnya Anda letakkan di project board di sini ya. Misalnya Anda letakkan di atas ini. Nah, ini kan posisinya vertikal. Nah, Anda ingin mengubah menjadi horizontal, silakan nanti Anda klik di sini. Rotate. Di sini ada rotate, itu untuk memutar. Pada klik kiri atas ya. Di bawah simbol Tinkercad itu Anda klik, nanti dia akan berputar seperti itu. Nah, seperti ini, maka dia akan berputar. Kalau Anda mau membuat horizontal ya seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, seperti itu ya. Untuk semua komponen, berlaku untuk semua komponen. Kalau Anda ingin memutar atau mengubah posisinya, silakan Anda klik komponennya. Ya, komponennya akan diubah, kemudian Anda klik rotate seperti itu. Dia akan berputar nanti sesuai dengan yang ada kehendaki nanti. Nah, kabel kuning ini kalau Anda mau membuat melengkung ya, pertama misal ya saya contohkan, saya akan menyambungkan titik ini ya, misalnya sebagai contoh. Ya, silakan Anda tekan, kemudian pada saat titik di mana Anda akan putar, Anda klik lagi. Ya, sekali aja. Nah, nanti Anda mau arahkan ke bawah, misalnya ke sini. Misalnya ke sini ya. Nah, kalau sudah ingin Anda putar, misalnya belok kan, ya klik lagi. Nah, seperti itu, nanti dia akan mengarah. Misalnya ini saya hubungkan ke titik 0, misalnya. Klik lagi. Nah, jadi seperti itu. Misalnya ini mau diubah lagi ya tinggal diklik aja. Titik di mana nanti akan Anda geser. Misalnya saya akan menggeser titik ini yang ini saya geser ke kanan, nanti juga akan bisa. Kemudian Anda lepaskan lagi. Klik tahan, kemudian Anda geser sampai ke posisi yang Anda kehendaki, kemudian Anda lepaskan seperti itu. Nah, misal mau digeser ke sini juga bisa. Jadi untuk membuat koneksi rapi ya, dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mau dihapus ya tinggal diklik kabelnya yang mana yang ingin mau dihapus. Ya, klik. Kemudian nanti Anda klik delete. Nah, itu nanti akan terhapus. Nah, seperti ini. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini membuat rangkaian terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kode di lab sheet nanti kalau Anda tuliskan, sebenarnya Anda copy paste juga bisa, tapi nanti Anda nggak terbiasa untuk menulisnya. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu kodenya. Nah, kalau di atas ini ada slash double seperti ini. Kalau di lab sheet itu warna merah, itu saya beri warna merah, itu adalah keterangan komentar. Artinya di situ hanya berupa catatan dan tidak dieksekusi oleh program, oleh sistem, tidak dieksekusi. Nah, kemudian
masuk ke ini ya, baris ke 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini ada constant integer. Ini maksudnya adalah kita membuat variabel ya dengan nilai konstan. Artinya konstan itu ya nilainya tidak berubah-ubah. Nah, di sini ada constant integer, saya namakan LED 1. Kemudian sama dengan 9. Nah, maksudnya di sini nanti kalau saya menuliskan LED 1 seperti ini, itu sama artinya kita menuliskan angka 9. Nah, ini akan lebih mudah seperti halnya kita memberikan nama ulang ya. Karena untuk memudahkan, kalau misalnya kita membuat variabel banyak nanti ya dengan angka-angka seperti ini kan kita tidak mudah untuk mengingat. Maka kita akan lebih mudah mengingat kalau kita berikan nama seperti ini. Nah, di sini ada ada 4 variabel. Yang pertama adalah LED 1, itu adalah 9. Sama dengan 9 itu artinya nilainya 9. Kemudian constant integer ini ya, maksudnya adalah di sini saya berikan nama LED 2 sama dengan 10. Itu artinya bahwa variabel LED 2 ini nanti nilainya sampai dengan 10. Dan seterusnya, LED 3 nilainya sama dengan 11. Kemudian BTN pin ini adalah, maksud saya adalah singkatan button pin. Jadi push button saklar ini tadi kita nanti akan hubungkan ke pin nomor berapa. Nah, di sini saya tuliskan dengan membuat variabel baru namanya BTN pin sama dengan 2. Nah, nilainya nanti dia akan selalu konstan 2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini membuat variabel ya. Yang di sini. Izin bertanya Pak. Silakan Mas. Silakan. Pak, untuk ketentuan penyingkatan kata BTN itu udah ada ketentuannya apa gimana Pak? Bebas. Kalau ini adalah variabel yang Anda buat sendiri. Jadi Anda membuat nama apapun itu adalah bebas. Jadi di sini Anda akan membuat nama sesuai dengan yang Anda kehendaki. Nah, kalau nama LED 1, LED 2, LED 3, BTN pin ini adalah bebas. Anda mau tulis saklar juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak bebas itu nanti adalah sintaks seperti ini. Contoh const integer, jadi kan warnanya berbeda nih Mas. Nah, kalau seperti ini adalah ketentuan dari penulisan program di Arduino. Nah, sedangkan LED 1, LED 2 ini adalah deklarasi variabel. Jadi variabel yang Anda buat sendiri dengan nilai nanti sama dengan 9 dan seterusnya, ini adalah nilai yang kita tentukan juga mengacu pada nomor pin. Kalau di sini mengacu pada nomor pin. Nah, tujuan variabel constant integer yang kita buat di sini nanti untuk memberi nama lain pada nomor pin yang ada di Arduino ini. Nah, kita kan punya nomor pin 0 sampai dengan 13. Nah, kalau nanti kita tidak ingat, nah nanti akan agak susah juga, maka kita namakan dengan nama lain seperti itu ya. LED 1, 2, 3 tentunya dengan nilai yang sudah kita tentukan di sini. Seperti itu ya. Ini maksudnya program ini adalah kita nanti akan berfungsi untuk mengendalikan LED 1, 2, 3 yang ada di sini. Nah, dengan nama LED 1, 2, 3, dan ini nanti akan menggantikan nomor pin ya 9, 10, 11 seperti itu. Pin nomor 9, 10, 11 itu kita dapatkan dari sini, konfigurasi yang kita buat. Kalau nanti Anda menggunakan nomor pin yang lain, Anda juga sesuaikan yang ada di sini. Tinggal mengganti angkanya di sini. Begitu juga untuk button pin yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini sudah cukup jelas atau belum? Kalau sudah cukup jelas, oke ya, saya lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada juga variabel yang namanya integer. INT itu adalah singkatan. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda belum begitu hafal,
namanya di referensi Arduino itu namanya ada variabel. Ini juga pernah saya sampaikan pada saat pertemuan teori kemarin. Nah, variabel salah satunya adalah tipe data integer. Maka dalam penulisannya di program Arduino ini kita tulisnya dengan simbol int seperti ini. Integer ya, maksudnya adalah integer. Nah, di sini kode program di sini fungsinya adalah seperti yang kita buat kemarin. Di sini ada btn data, berarti artinya adalah kita akan membuat variabel tipe nama datanya adalah btn data, tipe datanya integer dengan nilai awal sama dengan 0. Ya, seperti itu. Begitu juga yang bawah. Kita buat nama variabel nyala LED, tipe datanya integer, nilainya nanti 0. Nah, tipe data integer di sini adalah tipe data yang variabelnya nanti isinya berupa angka. Nah, jadi angka negatif sampai dengan positif. Nah, nanti mulai dari 32.000 sekian sampai dengan positif 32.000 sekian. Nah, isinya angka nanti. Jadi Anda membuat variabel itu juga harus melihat ini fungsinya nanti, bahwa nama variabel yang kita buat di sini nanti akan berisi angka nanti di dalamnya. Maka kita tuliskan integer seperti itu. Dan nanti bisa berubah-ubah. Pada saat dia beroperasi di program nanti, button data ini nilainya bisa berubah-ubah. Berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini kan konstan ya. Nilainya selalu tetap. Kalau di sini adalah bisa berubah-ubah. Tetapi di sini saya berikan sama dengan 0 itu adalah nilai awalnya pada saat program ini jalankan dia akan bernilai 0. Button data sama dengan 0. Kemudian di bawah ini nyala LED sama dengan 0. Silahkan nanti rekan-rekan merename ya atau membuat menamai ulang file simulasinya dengan nama praktek sesuai dengan nama prakteknya. Kalau kemarin praktek 2 nanti silakan Anda tulis di praktek 2 seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke void setup di sini. Void setup di sini adalah function ya, di sini sub kode program. Kemudian isi datanya adalah kita mengatur pin. Nah, seperti yang topik yang kita bahas pada kali ini, nah kita akan menggunakan pin pada digital Arduino ini sebagai fungsi input, tapi juga kita gabungkan dengan yang kemarin ya, dengan fungsi output. Nah, maka kita atur di void setup di sini pin mode dalam kurung button pin, input. Nah, di sini adalah kalau Anda lihat sintaknya atau bentuk program yang ada di referensi untuk mengatur pin itu kan adalah sintaknya pin mode, nomor pin, jenisnya input atau output. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini nomor pinnya sudah kita edit ya tadi dengan nama button pin. Nah, di sini mewakili nomor angka 2. Nah, pin mode-nya kita setting pada button pin ini. Berarti button pin ini nanti sebenarnya kita menuliskan angka 2 karena di sini kita deklarasikan sebagai angka 2. Sehingga kita lebih mudah nanti. Nah, kita tidak perlu menulis angka lagi di sini, tapi kita langsung mengingat ke nama variabelnya. Di sini pin mode dalam kurung button pin, input. Artinya bahwa kita akan mengkondisikan button pin ini sebagai input. Nah, button pin di sini adalah angka 2 ya kan. Pin nomor 2 di sini yang terhubung dengan kabel kuning dan menuju kabel pin button push button ini kita setting sebagai input atau masukan. Nah, kemudian yang berikutnya seperti kemarin pin mode LED 1, output berarti kita atur variabel LED 1, 2, 3 ini sebagai output, di mana variabel LED 1, 2, dan 3 ini terhubung pada kaki pin 9, 10, 11. Nah, jadi sama artinya kita menyeting pin nomor 9, 10, 11 ini sebagai output. Nah, di rangkaian sudah kita hubungkan pin nomor 9, 10, 11 ini ke LED. Nah, seperti itu. Berarti ini LED 1, LED 2, LED 3. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ke void loop. Nah, void loop di sini adalah jalannya program nih. Kalau yang awal tadi adalah setting variabel dan juga setting keadaan input maupun output. Nah, sekarang di sini. Nah, ini yang sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, pada rangkaian ini kita tadi sudah punya ketentuan bahwa saat tombol kita tekan satu kali, maka nanti dia akan menyala satu LED, kemudian kita tekan 2 kali, maka nanti akan menyala 2 LED, dan saat kita tekan 3 kali, maka di sini akan nyala 3 buah LED. Dan saat kita tekan sekali lagi, dia akan kembali ke kondisi awal, yaitu mati semua. Nah, maka programnya di sini kita bagi menjadi 2 bagian ya di sini. Nah, untuk kode program harus selalu dalam void loop ya, agar nanti dia bisa dijalankan secara di sini. Ini maksudnya adalah untuk menonaktifkan baris ini sehingga tidak dieksekusi oleh program. Nah, sehingga kita bisa buat catatan, misalnya di sini hanya untuk memudahkan kita. Jadi kita memberi tanda kalaupun ini kita hapus, tidak akan berefek pada programnya. Namun kita kan kadang-kadang lupa ya misalnya. Nah, dan dalam hal ini saya akan memperjelaskan Anda perbagiannya. Jadi bagian potongan program ini fungsinya untuk apa, potongan program ini untuk apa, maka ini saya berikan catatan. Jadi /2 ini itu maksudnya adalah untuk memberikan catatan pada kode program sehingga catatan itu tidak dianggap perintah oleh sistem ya, seperti itu, oleh mesin. Siap, Pak. Oke, cukup jelas ya. Ada lagi? Siap, jelas, Pak. Oke. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas. Silakan. Bisa dilihat scroll ke atas nggak Pak yang teksnya Pak? Oh, boleh. Yang mana, Mas? Ini? Izin Pak, yang if nyala LED lebih dari 3. Oh, ini ya. Oke, yang ditanyakan apa? Tadi maksudnya itu gimana Pak? Jadi, kalau misalnya Anda menekan tombol ya, buttonnya di sini nanti ditekan terus-menerus seperti itu, kan kita akan mengubah atau memberikan nilai variabel nyala LED. Nyala LED ini adalah variabel yang di dalamnya nanti isinya ada angka. Nah, dan ini akan selalu bertambah 1 ya kalau nanti kita tekan. Nah, sedangkan kondisi yang kita gunakan di sini adalah di kode program yang bawahnya ini adalah di if ini. Ini kan adalah 0, 1, 2 sama 3 ya kan. Berarti ada 4 kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2 dan kondisi 3. Ini kan nyala LED ini. Maka di sini nanti fungsinya if nyala LED lebih dari 3, kemudian maka nyala LED sama dengan 0. Ini untuk mengembalikan ke nilai biar looping Mas, biar berputar. Jadi variabel nyala LED ini kan nanti nilainya akan selalu bertambah 1 terus-menerus saat kita tekan buttonnya. Kali ini ada plus nih. Berarti kalau nilai awalnya 0, kita tekan kan berarti 1. Kita tekan lagi menjadi 2. Kita tekan lagi menjadi 3. Nah, kita tekan lagi menjadi 4. Kita tekan lagi menjadi 5. Kalau kita tidak membatasinya, maka dia akan selalu nambah terus nanti nilainya. Sehingga kondisi 0 nanti tidak akan ada lagi. Nah, jadi harus kita reset lagi. Kemudian kita tekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka fungsi kode program if nyala LED lebih dari 3, maka nyala LED sama dengan 0 ini adalah untuk mengembalikan nilai nyala LED apabila sudah melebihi 3. Kalau sudah melebihi 3, dia akan kembali ke 0. Sehingga nanti dia akan masuk ke kondisi 0 yang di sini bisa dieksekusi menjadi untuk memadamkan nilai LED-nya, lampu LED-nya. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi?
Apakah sudah cukup jelas? Izin Pak, Silakan. berarti nyala LED plus plus itu adalah yang bawah Pak ya? Yang ini? Iya. Yang if nyala LED 0. Iya. Ini maksudnya adalah nyala LED plus plus itu nilai LED bertambah 1 dari nilai sebelumnya. Jadi katakanlah nilai awalnya adalah 0. Saat ada kode seperti ini, maka nilai sekarang bertambah 1 dari sebelumnya. Berarti 0 tambah 1 menjadi 1 kan. Berarti nilai sekarang sama dengan 1. Nah, kalau nanti kode program sampai ke sini lagi, masuk ke sini lagi ya, nah, artinya ada penekanan pada tombol, maka dia akan masuk ke sini, sehingga nyala LED akan bertambah 1 lagi. Yang semula 1, sekarang bertambah 1 menjadi 2. Nah, berarti nilai saat ini, nyala LED ini nilainya 2. Nah, kemudian kalau ada penekanan lagi di tombol, maka dia akan dieksekusi lagi. Nyala LED plus plus lagi. Berarti bertambah 1 lagi. Yang sebelumnya 2 sekarang menjadi 3. Nah, begitu juga kalau ada penekanan terus-menerus. Nah, maka untuk menghindari nilainya nanti menjadi lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6, dan seterusnya, maka di bawah ini kita berikan batas. Apabila nilai nyala LED-nya lebih dari 3, sudah melebihi 3, maka dinolkan lagi. Tujuannya biar kita membuat kondisi variabel nyala LED ini nilainya hanya berkisar antara 0, 1, 2, dan 3. Kalau nilainya hanya 0, 1, 2, dan 3, maka kondisi di sini nanti bisa terpilih salah satu. Kalau kondisinya nilai nyala LED bernilai 0, maka nanti dieksekusi yang di sini, yang di bagian atas ini, sehingga padam semua di sini perintahnya. Namun kalau isi variabel nyala LED sama dengan 1, yang dieksekusi adalah kondisi yang nyala LED sama dengan 1 ini. Begitu juga kalau nyala LED sama dengan 2, yang dieksekusi di sini. Kalau 3 di sini. Kalau 4 kita nggak ada. Kalau nanti kita tidak batasi, maka nilai variabel nyala LED 4, 5, dan seterusnya, maka tidak akan memberikan perintah untuk menyalakan LED yang ada di sini. Kan tidak ada yang ada di sini yang kita buat. Nah, seperti itu. Kira-kira sudah bisa dipahami atau belum? Atau masih bingung? Siap, paham Pak. Jadi seperti itu ya fungsinya. Nah, ini nanti tergantung dari algoritma kita yang kita buat. Jadi kalau Anda akan membuat program itu nanti silahkan Anda rencanakan ini nanti alurnya mau seperti apa, seperti itu ya. Nah, maka nanti silahkan Anda buat kebutuhan variabelnya. Nah, jadi kebutuhan variabel yang kita buat ini sesuai dengan variabel yang akan kita gunakan nanti, kebutuhan kita. Nah, jadi kode program ini akan saya jalankan ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita akan tekan. Nah, kondisi awal ini kan nyala LED sama dengan 0, maka di sini masih mati semua ya. Nah, kemudian baterainya saya tekan 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini akan ada menyala. Ini saya perbesar ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menyala yang satu nih. Nah, kemudian saat ini saya tekan lagi. Nah, berarti ini nanti kan sudah 2 kali tekan nih. Maka nanti di sini juga akan ikut menyala. Yang kedua ini. Cuma ini LED-nya nggak begitu terang ya. Nanti silahkan Anda bisa ubah menggunakan warna lain. Nah, berarti ini nyala LED ini nilainya 2, sehingga nanti dia akan dieksekusi di sini. Nah, kemudian saya tekan lagi. Nah, seperti itu. Maka dia akan mengubah kondisi nyala LED sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 LED ini sudah menyala dengan penekanan sebanyak 3 kali. Nah, kalau ini saya tekan lagi, nah dia akan nanti akan dinolkan ya. Variabel nyala LED-nya akan 0, sehingga nanti dia akan masuk ke kondisi yang paling awal sini. Kondisi perintah awal adalah mematikan LED 1, 2, dan 3. Maka saya tekan lagi seperti ini.
maka nanti semua akan padam. Ini agak lambat ya, apa itu simulator time-nya. Nanti kalau ini sudah bisa lebih cepat, nanti dia akan lebih tampil. Jadi kecepatan simulasi yang ada di sini itu juga berhubungan dengan koneksi jaringan yang ada di tempat kalian masing-masing. Nah, sampai di sini ini adalah sudah mati semua ya. Kalau nanti saya tekan lagi, maka nanti dia akan menyala lagi satu seperti itu, dan seterusnya dia akan berputar terus menerus. Untuk lebih jelasnya nanti silakan rekan-rekan bisa coba masing-masing ya. Kemudian nanti kalau sudah berhasil, silakan Anda coba untuk mengerjakan tantangan yang kedua, itu adalah mengerjakan tugas yang ada di situ untuk membuat ini ya, running LED sama yang seperti kemarin, tapi nanti kita atur. Jadi Anda untuk membuat di tugas praktik ini sebenarnya tinggal modifikasi. Di praktek yang kedua kemarin itu ada running LED dengan 5 buah LED warna bebas ya. Kemudian nanti di ketentuan berikutnya LED menyala satu persatu ya, nyalanya nanti satu persatu, nggak semua menyala. Nah, kemudian kondisi LED itu nanti kita atur dengan 2 push button. Jadi Anda kombinasikan rangkaian yang sebelumnya, rangkaian yang kemarin itu nanti silakan Anda tambahi push button seperti ini. Kemudian nanti Anda berikan kode program untuk mengendalikan agar kondisinya seperti yang ada di ketentuan di sini. Nah, jadi apabila push button kita tekan, tidak ditekan, maka semua LED mati. Nah, jadi tidak ada yang ditekan, semua LED mati. Nah, kemudian kalau push button yang A ditekan, maka running LED ini nyalanya akan bergeser dari kiri ke kanan, ya kan? Kemudian kalau push button B ini yang ditekan, maka running LED ini nyalanya akan bergeser dari kanan ke kiri. Nah, jadi ada 2 push button ya, push button A dan push button B. Nanti silahkan Anda pilih pinnya bebas ya, Anda masukkan ke pin nomor berapapun bebas. Yang paling penting nanti di pengaturan kode programnya. Kemarin tuh ada yang sudah berhasil saya lihat, tapi saya lupa kelas A atau kelas B ya, yang kondisi tugasnya itu membuat LED nyala dan mati satu persatu itu berhasil. Ini nanti bisa Anda kembangkan. Nah, untuk kode program nanti silahkan bisa Anda menggunakan for atau perulangan, ataupun Anda menggunakan satu persatu program seperti ini. Jadi kondisinya dibuat satu persatu seperti ini juga boleh. Yang paling penting nanti hasil akhirnya sesuai dengan ketentuan. Jadi Anda diminta untuk mengendalikan running LED 5 buah LED yang nanti dikendalikan dengan 2 push button. Nah, kalau buttonnya yang A ditekan, maka nanti dia akan bergeser dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kalau button B yang kita tekan, dia akan bergeser dari kanan ke kiri. Nah, kemudian kalau kita lepas semuanya, buttonnya semua akan mati. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya nanti Anda akan memodifikasi di kode programnya seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan, dicoba dulu ya, nggak masalah. Nanti ada kesalahan atau bagaimana, nanti Andanya belajar. Silakan Fernando, ada pertanyaan. Tadi mau on mic-nya. Ada pertanyaan? Yap, sudah Pak. Oh, sudah. Nah, terkait simulasi hari ini, rekan-rekan sudah bisa memahami. Kalaupun nanti belum bisa atau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA, nggak apa-apa, atau japri ke saya. Nah, terkait untuk tugas itu seperti itu tadi ya kondisinya. Ya, seperti yang ada di sini, membuat running LED seperti kemarin, namun dikendalikan dengan
tombol ya, seperti itu. Nah, jadi ini membuat kendali sederhana ya, kendali sederhana untuk mengendalikan nyala LED dengan tombol seperti itu, dengan push button. Kemudian nanti untuk laporan progresnya, silakan Anda cukup membuat di akun Anda masing-masing. Nanti kalau sudah masuk di kelas, nanti akan saya lihat di kelasnya ya. Tadi saya infokan ada yang bertanya, Mbak Diane itu sudah masuk ke kelas ya, jadi saya infokan. Nah, kemudian rekan-rekan nanti kalau misalnya Anda membuat rangkaian sudah jadi ya seperti ini, kemudian nanti Anda rename ya. Jadi di pojok kiri atas itu ada nama rangkaian yang Anda buat. Kalau secara defaultnya nanti namanya akan acak itu ya. Tapi untuk memudahkan kita mengelola file, termasuk saya juga mengamati, nanti silahkan nama yang ada di sini kanan ini, kiri atas kiri atas, Anda double klik, kemudian Anda rename. Nah, namanya silahkan Anda ganti. Misalnya di sini adalah praktik 3 ya, simulasi Arduino digital input. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kemudian Anda enter. Udah. Nanti dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, seperti ini. Nanti Anda diamkan aja. Anda kalau perlu juga Anda boleh, agar saya juga bisa lihat dari e-learning, Anda copy linknya ini, kemudian nanti Anda kirimkan di e-learning, itu nanti Anda tuliskan. Nah, untuk laporannya, biar Anda tidak perlu upload file, silahkan nanti Anda klik, tuliskan linknya dari situ ya. Sudah saya sediakan, tuliskan link hasilnya di situ. Kemudian untuk kesimpulannya dan analisis Anda itu nanti bisa Anda tuliskan di komentar. Jadi biar nanti saya tinggal baca di situ, tidak perlu Anda mengunggah file maupun Anda mengupload laporan seperti yang kemarin, biar lebih cepat aja sih ya, seperti itu. Yang paling penting nanti hasil rangkaian Anda yang Anda buat. Kalau seperti ini sudah ada join kelas, nanti saya tinggal lihat satu persatu dari sini. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas ini. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Kalau ada silakan disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah cukup jelas. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Siap, cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup, nanti Anda silahkan untuk bisa mencoba simulasi seperti yang saya sampaikan di contoh. Kemudian Anda bisa untuk mengerjakan latihannya, tugas latihan yang ada di praktik 3, Anda buat di simulasi di situ, rangkaiannya dan kode programnya. Kemudian untuk linknya nanti juga bisa Anda kirimkan di e-learning biar nanti saya juga cek. Kalaupun tidak, nanti saya juga akan bisa melihat secara langsung di daftar pekerjaan Anda. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan pertemuan yang ketiga ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat mencoba, selamat belajar, dan semoga berhasil. Terima kasih. Siap, berulang-ulang. Nah, sebenarnya untuk pembuatan kode program ini bervariasi ya, tidak harus seperti ini. Yang penting hasil akhirnya dapat sesuai dengan rencana yang kita targetkan. Namun untuk mengajari Anda untuk belajar pemrograman, ini saya sajikan
untuk mudah dipahami dengan kode seperti ini. Namun apabila rekan-rekan ada yang sudah lancar memprogram ya, pemrogramannya bisa Anda buat yang lebih ringkas sebenarnya nanti. Nah, untuk yang pertama di sini algoritmanya ya, logika kita itu adalah kita akan membaca tombol dulu ya. Maka di sini saya berikan kode perintah untuk membaca data push button atau tombol di sini yang saat kita tekan kita akan baca. Maka di sini variabel button data. Nah, data ini adalah yang kita buat di awal tadi. Ini adalah nama variabel. Kalau nanti Anda tidak sama ngetiknya seperti ini, seperti yang Anda buat di atas, nanti akan error ya. Nah, kalau di sini adalah btn data, D-nya huruf besar, kapital, maka di sini nanti juga harus sama. Nah, artinya bahwa kita akan mengisi variabel button data ini sama dengan nilainya itu adalah digital read button pin. Nah, nilai pada variabel button data ini nanti akan sama dengan hasil pembacaan pada button pin. Button pin itu adalah nomor 2 tadi. Nah, sehingga kondisi variabel button data tadi isinya tergantung dari kondisi saklar yang di sini ditekan atau tidak. Ya, berarti hanya ada 2 kondisi, low atau high. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Perintah yang pertama ini adalah saya berikan keterangan membaca data dari button. Oke ya. Nah, kemudian kode di bawahnya ini, nah ini adalah kondisi. Nah, pada saat ditekan kan ada 2 keadaan tuh. Nah, maka untuk membuat action atau aksi jika ada penekanan di tombol ini, maka saya buat kondisi if dalam kurung button sama dengan low, actionnya apa, seperti itu ya. Nah, maka di sini saya buatkan if jika button data sama dengan low. Kenapa sama dengan low ini? Ini maksudnya adalah untuk mendeteksi jika ada penekanan pada button. Tadi seperti rangkaian yang kita buat seperti ini, konfigurasinya adalah kalau kita tekan nanti dia akan berlogika 0 atau low. Maka di sini untuk mendeteksi adalah jika button datanya sama dengan low, maka actionnya apa di bawahnya ini? Nyala LED plus. Artinya variabel nyala LED bertambah 1 dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 0, berarti sekarang setelah ditekan maka dia akan berlogika 1. Nah, berarti nilai variabel nyala LED sekarang adalah 1. Kemudian kita delay selama 100 milidetik. Ini tujuannya untuk menunda penekanannya biar tidak terjadi 2 kali penekanan ya. Kemudian di bawahnya, nah nanti kalau misalnya ini kita tekan lagi, nah, yang semula angka nyalanya ini 1 sekarang menjadi 2 ya, seperti itu. Kemudian kalau ditekan lagi, nyala LED ini menjadi 3 dan seterusnya. Dia akan bertambah terus jika ada penekanan. Maka kita perlu batasi. Nah, di dalam if nanti kita berikan if lagi. If nyala LED lebih dari 3, maka nyala LED sama dengan 0. Nah, kalau variabel nyala LED ini angkanya semakin bertambah dan nanti sudah melebihi 3, maka kita kembalikan ke 0. Nah, biar nanti nilainya tidak semakin naik terus, sehingga nanti dia akan kita batasi kisaran nyala LED ini nilainya antara 0 sampai dengan 3, seperti itu. Nah, ini baru kita mengkondisikan nilai button data ya, dan juga nyala LED. Nah, nyala LED nanti ini akan kita fungsikan untuk memilih atau mengendalikan pengaturan nyalanya LED nanti. Seperti itu. Jadi di sini di kode baca data push button ini kita akan membaca data, kemudian kita akan mengkondisikan nama variabel nyala LED ini dari angka 0 sampai dengan 3 sesuai dengan
penekanan yang ada pada tombol di sini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Sudah paham atau belum? Jika belum jelas bisa ditanyakan. Nah, kalau diam berarti saya anggap sudah paham ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian di perintah selanjutnya, nah di sini adalah pilihan penyalaan LED. Nah, kondisi program di sini tidak dieksekusi semuanya. Nah, artinya berarti ini nanti akan dipilih eksekusinya. Dikerjakannya sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi program yang kita pilih di sini nanti. Nah, pada kode program di sini kita gunakan untuk penyalaan LED. Jadi pilihan penyalaan LED. Tadi kan ada 4 kondisi ya berarti ya. Kondisi pertama adalah semuanya mati. Kondisi kedua adalah 1 buah LED menyala, 1. Kemudian kondisi yang ketiga adalah 2 LED menyala. Dan kondisi yang keempat adalah 3-tiganya ini menyala. Nah, maka kita buat seperti ini. Nah, di sini adalah pengkondisian. Nah, pengkondisian bisa menggunakan if else atau bisa menggunakan switch case. Nah, Anda nanti bisa lihat di referensi nanti ada 2 macam, bisa Anda menggunakan if else maupun switch case. Pada prinsipnya sama, cuma nanti beda di penulisan sintaknya. Nah, pada contoh ini saya menggunakan if else ya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah saat kondisi nyala LED sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini akan berbeda dengan hanya 1 sama dengan ya. Kalau sama dengannya 1 itu berarti nanti menunjukkan nilai, kalau sama dengannya double atau 2 kali itu adalah perbandingan. Jadi membandingkan ya. Jadi yang pertama di sinilah if nyala LED sama dengan 0, berarti membandingkan apakah variabel nyala LED ini nilainya sama dengan 0. Nah, kalau iya, maka ini dieksekusi, dijalankan. Nah, dia akan menyalakan LED 1, dia akan mengkondisikan LED 1 mati, low kan, LED 2 low, LED 3 low. Nah, dalam konteks ini LED itu akan mati kalau kita beri perintah low, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kondisi 0 ini tidak tercapai, misal pada saat variabel nyala LED ini nilainya 1. Nah, maka dia akan melewati ini. Kalau tidak cocok, maka dia akan berganti ke bawahnya. Else if. Nah, jika kondisi pertama tidak tercapai, maka dia akan mengecek kondisi 2. Else if nyala LED sama dengan 1. Nah, apakah variabel nyala LED ini nilainya 1? Nah, kalau iya, maka dia akan memberikan perintah di bawahnya ini. LED 1 dinyalakan, LED 2, 3 dimatikan, low ya. Kalau misalnya kondisi LED nyala LED-nya tidak terpenuhi di sini, misalnya nilainya 2, maka dia akan turun ke bawahnya. Jika mengecek kondisi 1, kondisi ke 0 tidak sesuai, kondisi ke 1 tidak sesuai, maka dia akan mengecek kondisi berikutnya. Apakah nyala LED sama dengan 2? Nah, kalau iya nilainya, maka dia akan menyalakan LED 1 dan 2. Nah, kalau sudah, dia nanti akan keluar kembali. Nah, namun kalau kondisi yang nyala LED ini tidak tercapai lagi, nah, maka dia akan ngecek berikutnya. Apakah kondisi nyala LED nilainya sama dengan 3? Nah, kalau iya, maka dia akan memerintahkan LED 1, 2, dan 3 ini untuk menyala semua. Jika sudah, maka dia akan kembali lagi ke paling atas ini ya, loop seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi program ini akan berjalan berulang-ulang terus-menerus di dalam loop ini. Nah, seperti itu. Sedangkan program di atas yang deklarasi variabel sama setup ini hanya pada saat awal kita menjalankan kode program. /2